Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu warga RW 04 Polda Permai yang berbahagia, semoga pada kesempatan kali ini semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya di sini untuk menyampaikan hasil sosialisasi yang saya dapatkan dari Puskesmas Kota Bumi yang disampaikan oleh Dr. Harniati Gemilang pada tanggal 17 Oktober 2025 bertempat di RW 6 Kota Baru dengan tema demam berdarah dengue atau DBD. Nah, hasil sosialisasinya seperti apa akan saya sampaikan sesaat lagi. Namun mohon maaf karena di sini mungkin ada keterbatasan dari pengetahuan saya, jadi kalau ada kekeliruan ataupun hal yang tidak tepat, mohon untuk disampaikan kritik dan sarannya. Terima kasih. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian disebabkan oleh virus dengue. Nah, virus dengue ini adalah virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ya, jadi nyamuk yang membawa virus dengue yang nanti terjadi demam berdarah itu namanya nyamuk Aedes aegypti. Tanda dan gejala DBD jika seseorang itu terkena virus dengue tadi adalah: pertama, orang tersebut akan mengalami demam tinggi yang secara mendadak. Nah, demamnya ini bisa mencapai 38 sampai 40 derajat Celcius dan demam ini berlangsung 2 sampai 7 hari ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah diharapkan agar mempunyai termometer agar bisa mengukur suhu apabila ada anggota keluarga kita mengalami sakit demam. Selanjutnya, gejala selanjutnya adalah orang tersebut akan mengalami sakit kepala yang hebat atau sangat sakit, dan terutama sakitnya berada di belakang mata, ya, di belakang mata. Kemudian akan tampak lemah dan lesu karena kita juga akan terserang gangguan dalam nafsu makan, ya, nafsu makannya berkurang. Kemudian kita juga akan merasakan nyeri otot di persendian dan tulang. Nah, selain itu, ciri-ciri khasnya DBD itu adalah timbul bintik-bintik merah yang muncul di sekitar tubuh. Nah, ciri-ciri bintik merah ini apabila kita raba menggunakan telapak tangan itu tidak terasa kasar, tidak terasa ada benjolan ya, karena bintik merah itu terjadi di bawah kulit. Nah, ini terjadi karena ada pembuluh darahnya yang sudah mengalami kerusakan. Nah, kemudian orang yang mengalami DBD gejalanya akan merasa mual, sakit pada perut, dan juga diare. Ya. Nah, pertolongan pertama yang bisa kita lakukan di rumah jika ada keluarga kita yang mengalami gejala tersebut adalah agar dipaksa untuk minum air putih sebanyak-banyaknya. Ya. Kenapa DBD berbahaya? Nah, DBD ini berbahaya kenapa? Kok bisa menyebabkan kematian? Ada 3 fase dalam DBD. Fase pertama adalah demam tinggi. Demam ini terjadi 1 sampai 3 hari pertama dengan suhu di 40 derajat Celcius disertai beberapa gejala yang tadi saya sebutkan. Kemudian setelah fase demam tinggi ada namanya fase krisis. Nah, fase kritis. Nah, kenapa disebut fase kritis? Karena demam itu akan turun. Demam yang tadinya 40 derajat Celcius itu akan turun di sekitar 37 derajat Celcius. Seolah-olah pasien itu sudah sembuh, padahal justru itu adalah fase kritis pasien tersebut. Karena pada fase tersebut terjadi pendarahan dan juga kebocoran plasma darah. Nah, ini kebocoran plasma darah ini juga menjadi penyebab dari timbulnya bintik-bintik merah tadi. Nah, apabila fase krisis ini tidak ada penanganan dengan cepat dan baik, maka dapat menimbulkan kematian. Nah, setelah fase kritis, apabila pasien sudah ditangani dengan tepat, maka selanjutnya adalah fase penyembuhan. Demamnya akan naik kembali, itu adalah respon dari penyembuhan, dan juga kadar trombositnya akan kembali normal. Nah, begitu. Selanjutnya adalah cara penularan DBD. DBD ini menularnya kenapa? Bagaimana?
Nah, jadi jika ada satu orang itu terkena DBD, kemudian ada nyamuk yang sama atau nyamuk Aedes aegypti menggigit orang yang sakit, kemudian menggigit kembali orang yang sehat, maka orang sehat tersebut pasti akan mengalami DBD juga, ya, akan mengalami DBD juga. Nah, ini penularannya melalui nyamuk, bukan secara bersentuhan atau yang lain-lain, tapi tetap penularannya melalui nyamuk Aedes aegypti. Nah, apa nama nyamuk penular DBD? Tadi udah disebutkan berkali-kali, nama nyamuknya adalah Aedes aegypti. Yang nyamuk ini dalam siklus hidupnya mengalami 4 tahapan, ya. Jadi siklus hidup dari nyamuk itu dimulai dari telur, kemudian jadi jentik, kemudian jadi pupa atau kepompong, dan setelah itu akan menjadi nyamuk dewasa. Nah, di sini nyamuk dewasa dulu atau telurnya dulu. Nah, kita nggak usah bahas yang itu. Yang jelas kita bahas bagaimana agar nyamuk itu bisa musnah dari lingkungan kita. Kapan Aedes aegypti menggigit dan bagaimana pencegahannya? Nah, nyamuk ini operasionalnya, waktu kerjanya itu dibagi dua, ada di pagi dan juga di sore hari. Pagi itu sekitar pukul 8 sampai 10, dan sore sekitar 15 atau jam 3 sore sampai jam 5 sore. Nah, mencegahannya gimana? Pertama, gunakan kelambu saat tidur terutama pada siang hari. Nah, biasanya ini digunakan di kawasan yang sudah terjadi endemik, ya. Jadi kasusnya itu sangat udah kategorikan kasus luar biasa. Nah, ini biasanya kalau yang saat ini itu ada di Papua, tapi Papua beda nyamuknya. Nyamuknya itu malaria, nyamuk malaria. Nah, kalau untuk KLB ketika terjadi kasus luar biasa yang disebabkan oleh nyamuk, maka ini akan disarankan agar tempat tidurnya ini rapat, atau biasanya di kamarnya dikasih jaring yang agar nyamuknya itu nggak bisa masuk gitu. Nah, kemudian selalu kenakan pakaian yang menutupi tubuh, ya, seperti baju yang berlengan panjang dan juga celana panjang. Nah, itu agak memperkecil resiko untuk digigit nyamuk. Kemudian oleskan repellent anti nyamuk pada kulit terbuka, ya. Jadi jika pakai pakaian terbuka, silakan untuk menggunakan kayak autan ataupun sovel. Selanjutnya bisa menggunakan obat nyamuk semprot atau elektrik sesuai kebutuhan, atau juga bisa menggunakan obat nyamuk bakar. Nah, kemudian tempat perkembangbiakan jentik nyamuk Aedes aegypti. Nah, perkembangbiakan ini kita dibagi dua. Yang pertama, perkembangbiakan yang disediakan oleh benda-benda yang dibikin oleh manusia. Jadi berfungsi sebagai penampung air, ini juga berfungsi sebagai sarang nyamuk. Apa aja? Pertama, tempat penampungan air, kemudian ada bak mandi, ada kulkas, dan juga ada peralatan rumah tangga yang lainnya. Ya, biasanya kalau rumah kita masih mempunyai bak mandi, itu pertumbuhan jentik nyamuk itu akan prosentasenya lebih besar, ya. Jadi nyamuk Aedes aegypti itu berkembang biak di bak mandi akan lebih leluasa. Nah, jadi Bapak Ibu yang mempunyai bak mandi itu silahkan dicek apakah ada jentik nyamuknya. Nah, kalaupun tidak memungkinkan untuk ditutup bak mandinya, bisa ditebarkan serbuk abate, ya. Jadi abate itu untuk mencegah jentik-jentik, dan Bapak Ibu bisa dapatkan di puskesmas. Kemudian untuk kulkas itu biasanya di bagian belakang kulkas itu ada penampungan air, ya, penampungan air. Nah, ini selalu Bapak Ibu cek apakah airnya ada atau enggak. Usahakan itu kering, ya. Jadi kalau ada air silahkan langsung dibuang. Kemudian ada vas bunga, ada ember, dan juga di sini ada ban bekas. Biasanya penampungannya di luar dan kehujanan. Nah, ini yang sering lupa kita perhatikan, padahal itu adalah salah satu potensi untuk perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, gitu. Ini untuk yang maksud. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan alamiah, ya. Jadi di sini ada bambu
potongan bambu kalau di lingkungan kita sudah nggak ada. Nah, kemudian untuk yang lubang pohon ini, jika kita mempunyai tanaman pohon-pohonan di depan rumah atau di samping rumah, silakan Bapak Ibu cek apakah ada lubangnya, kemudian apakah ada airnya ya. Jadi kalau ada airnya silakan untuk dikeringkan atau ditutup gitu. Ini ada tempurung kelapa, ini biasanya di pasar. Pelepah daun ini kalau ada pot-pot atau ada tanaman yang memungkinkan untuk menyimpan air di pelepah daunnya ini, silakan untuk dilakukan pengecekan. Nah, kegiatan yang lainnya adalah 3M plus ya. Nah, kita bahas dulu 3M. 3M meliputi menguras, menutup, mendaur ulang. Nah, menguras dan menyikat bak mandi. Jika mempunyai bak mandi, selalu rutin untuk dilakukan pengurasan air ya. Kemudian menutup rapat-rapat tempat penampungan air agar nyamuk tidak bisa masuk untuk bertelur. Dan juga mendaur ulang benda-benda yang potensi untuk perkembangbiakan nyamuk yang dulunya dikubur karena kita nggak punya lahan untuk mengubur, makanya sampah-sampah biasanya kita buang dan kita bisa didaur ulang kembali. Nah, untuk plusnya, kegiatan plusnya itu meliputi memakai obat anti nyamuk, memelihara ikan pemakan jentik, menggunakan larvasida, menggunakan kelambu, menggunakan baju lengan panjang dan celana panjang, menanam tanaman pengusir nyamuk, ini kayak tanaman bunga lavender, terus kemudian tidak menggantung pakaian di luar lemari. Nah, ini potensi juga untuk sarang nyamuk ya Bapak Ibu. Apabila pakaian-pakaian kita tergantung di luar lemari, itu bisa dijadikan sarang nyamuk dan juga virus-virus atau bakteri-bakteri lain. Contohnya virus TBC itu juga bisa terjadi di pakaian yang digantung di luar lemari. Dan juga menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, diusahakan agar ruangan itu bisa tersinari matahari. Nah, ini adalah cara melakukan pemeriksaan jentik. Jadi jentik-jentik yang berpotensi ada di bak mandi, ada di WC, di tempayan, kaleng bekas, vas bunga, tatakan pot bunga, ada dispenser tuh, drum dan tempat-tempat penampungan air lainnya, silakan untuk dicek. Apabila kondisinya gelap, silakan pakai senter untuk mengecek jentik-jentik nyamuknya. Nah, ini adalah beberapa temuan yang ditemukan oleh tim dari Puskesmas Kota Bumi. Di antaranya adalah masih menumpuk, ini ada potensi-potensi untuk perkembangbiakan nyamuk, pakaian yang menggantung, dan ini ada tempat air di dispenser. Ini adalah video cara basmi jentik. Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes berkembang di tempat penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 sampai 300 butir di air. Nyamuk bertelur 100 sampai 300 telur. Luar biasa. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes menggigit manusia pada saat pagi dan sore. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, keluar bintik merah kulit dan nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Nah, ini adalah fogging. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja, ya. Hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Jadi tidak dengan telur ataupun jentik-jentiknya. Telur dan jentik-jentiknya itu aman. Nah, jadi ini tidak efektif karena apa? Kalaupun kita membunuh nyamuk dewasa, maka 2 hari kemudian itu jentik pasti akan menjadi nyamuk dewasa juga. Begitu. Jadi lebih efektif kalau kita melakukan pencegahan daripada melakukan fogging. Nah, sekian apa yang dapat saya sampaikan, apa yang saya dapat dari Puskesmas tentang sosialisasi DBD. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, lingkungan kita menjadi lingkungan yang bersih, bebas dari penyakit, dan warganya tetap semangat.